Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Abu Talib SPDMM dalam mata kuliah Decision Making. Dan pada hari ini kita akan membahas alternatif strategik. Alternatif strategik. 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pentingnya perumusan alternatif. Yang kedua, jenis strategi alternatif. Dan yang ketiga, kriteria alternatif. Poin yang pertama, pentingnya perumusan alternatif. Pengembangan dan penilaian alternatif merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan strategik, karena merumuskan alternatif sesungguhnya berarti menetapkan beberapa kemungkinan tentang tindakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Alexander pada tahun 1979 menyampaikan bahwa kebanyakan penelitian tentang pengambilan keputusan telah melupakan masalah-masalah yang mencakup penggarapan alternatif. Mereka lebih cenderung pada prosedur memilih alternatif yang tersedia dengan asumsi bahwa semua alternatif telah tersedia. Para ahli teori pengambil keputusan mengusulkan agar para pembuat keputusan mempertimbangkan semua alternatif yang mungkin. Tampaknya di dalam kenyataan banyak ahli strategi yang jarang melaksanakannya. Dalam mengembangkan alternatif strategik, haruslah diperhatikan sumber daya dan kapabilitas organisasi. Karena ini berkaitan dengan realistik untuk mengembangkan alternatif strategik yang akan menelan biaya yang kecil atau biaya yang sangat besar. Quinn pada tahun 1984 menyampaikan, para pembuat keputusan juga harus memberi perhatian pada strategi masa lalu. Artinya, setiap pembuat keputusan strategik perlu secara terus-menerus menilai strategi yang ada dan secara inkremental merumuskan alternatif strategik untuk menyempurnakan strategi yang lama. Artinya, strategi lama bagaimanapun berpengaruh besar bagi strategi baru. Poin yang kedua, jenis strategi alternatif. Alternatif strategi ditetapkan setelah para eksekutif rampung menganalisis SWOT. Hasil dari analisis itu mendorong CEO dan eselon atas menampilkan beberapa macam strategi yang mungkin dapat dipakai. Whelan dan Hanger pada tahun 1990, Byaris 1984, Thomson dan Strickland pada tahun 1980 menyampaikan. Strategi yang kebanyakan digunakan dalam kalangan bisnis dan disesuaikan dengan keperluan organisasi publik, bisnis, dan non-profit. Yang pertama yaitu strategi stabilitas. Strategi ini lazim dipakai oleh organisasi yang cukup sukses dan yang beroperasi dalam kondisi lingkungan yang baik dan relatif tidak berfluktuasi. Kemudian yang kedua, strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan pada umumnya dipakai oleh CEO yang ingin maju, bahkan dalam kondisi lingkungan yang sangat dinamis, terutama karena perkembangan yang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Para eksekutif merasa harus menyesuaikan diri jika ingin tetap maju. Yang ketiga yaitu strategi penghematan. Strategi ini terpaksa ditempuh karena ada kemungkinan terdapat kesalahan pada strategi yang lalu, atau ketika sasaran yang dikehendaki tidak dapat direalisasikan. Kemudian yang keempat, strategi konsentrasi.
Strategi yang memusatkan perhatiannya pada hanya satu jenis kegiatan, seperti PLN, PJK, rumah sakit, ada rumah sakit khusus seperti rumah sakit mata, rumah sakit jantung, rumah sakit bersalin, dan lain-lain. Kemudian strategi akuisisi dan merger. Strategi ini biasanya ditempuh dalam rangka memudahkan dan menyederhanakan manajemen, menghemat biaya, menghilangkan program yang tumpang tindih, dan atau lebih mengkonsentrasikan pengembangan program-program tertentu. Kemudian ada strategi ambil alih. Strategi ini pada umumnya ditempuh dalam rangka akuisisi, tetapi dengan persetujuan pemilik semula, banyak digunakan dalam menyehatkan perusahaan negara. Pengambil alihan di sini tidak dalam arti diambil alih begitu saja, tetapi melalui perundingan dan kompensasi. Kemudian strategi nasionalisasi. Strategi ini dipakai pemerintah dalam menasionalisasikan perusahaan asing, terutama yang sangat menonjol saat perjuangan merebut kembali Irian Barat masuk ke pangkuan Republik Indonesia. Yang kedelapan, strategi likuidasi. Dari semua alternatif strategi likuidasilah yang paling tidak menyenangkan. Karena itu berarti menghentikan semua aktivitas organisasi. Dan yang terakhir adalah strategi kombinasi. Strategi ini merupakan strategi gabungan dari beberapa strategi yang telah disebutkan 1 sampai poin 8. Kemudian poin yang ketiga yaitu kriteria alternatif. Harvey pada tahun 1982 berpendapat bahwa alternatif harus dievaluasi secara akurat. Ini perlu dilakukan untuk dapat menemukan strategi yang tepat. Apalagi strategi itu senantiasa harus disesuaikan dengan perubahan lingkungan. Setiap strategi yang diusulkan mempunyai keuntungan dan kerugian. Wallen dan Hunger juga Tilles pada tahun 1963 mencoba mengusulkan sejumlah kriteria evaluasi dalam bentuk sejumlah pertanyaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apakah strategi itu mencakup suatu tingkat risiko yang dapat diterima? Yang kedua, apakah strategi itu ke dalam selalu konsisten? Artinya, apakah konsisten dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kekuatan, sumber daya, dan nilai-nilai manajemen serta karyawan. Yang ketiga, apakah strategi itu tidak bertentangan dengan strategi-strategi yang lain dalam organisasi? Yang keempat, apakah strategi itu konsisten dengan lingkungan? Yang kelima, apakah strategi itu sesuai dengan sumber daya yang tersedia? Yang keenam, apakah strategi itu mempunyai jangka waktu yang sesuai? Yang ketujuh, apakah strategi itu mencakup kegiatan menghasilkan produk baru untuk pemasaran baru? Dan yang kedelapan yaitu, apakah strategi itu dapat dilaksanakan? Jawaban yang sesuai dengan kenyataan terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas diharapkan akan mampu menghasilkan strategi yang relatif tepat, karena tidak mungkin menampilkan strategi yang 100% tepat. Masing-masing kriteria diberi bobot sehingga jumlah seluruhnya adalah 100. Artinya, masing-masing alternatif hanya boleh memiliki nilai maksimum 100. Bisa kurang dari 100, alternatif yang tertinggi nilainya itulah yang terpilih. Kriteria tersebut di atas bisa berubah sesuai keperluan dari masing-masing organisasi. Demikian dan terima kasih. Semoga ini bisa menjadi rujukan adik-adik mahasiswa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.